Mekanika fluida dalam sistem transportasi. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan tentang mekanika fluida dalam sistem transportasi. Kami kelompok 1 beranggotakan 6 orang. Yang pertama, ada Saskia Vania, Ayu Aprida, dan Fiora Bilvina. Lalu, ada Zaki Adrian, Ola Nikola Saputra, dan Afrido Rahmanda. Apa itu mekanika fluida? Mekanika fluida adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku fluida, baik itu zat cair maupun gas, baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Sederhananya, mekanika fluida berusaha memahami bagaimana fluida mengalir berinteraksi dengan benda padat dan merespon beberapa gaya yang bekerja padanya. Penerapan mekanika fluida dalam transportasi udara. Mekanika fluida memainkan peran yang sangat krusial dalam dunia penerbangan. Prinsip-prinsip yang dipelajari dalam ilmu ini menjadi dasar dari desain pesawat terbang yang lebih efisien dan aman. Mari kita bahas lebih dalam mengenai penerapan mekanika fluida dalam transportasi udara. Konsep dasar dalam penerbangan. 1. Ada gaya angkat atau lift. Gaya yang menyebabkan pesawat dapat melawan gravitasi dan terbang. Terjadi karena perbedaan tekanan udara di atas dan di bawah sayap pesawat. Lalu, profil sayap yang melengkung menyebabkan udara mengalir lebih cepat di atas sayap dibandingkan di bawahnya. Hal ini mengakibatkan tekanan udara di atas sayap lebih rendah dari di bawahnya, sehingga timbul gaya angkat ke atas. Lalu yang kedua, gaya tahan atau drag. Gaya yang melawan gerakan pesawat ke depan bisa terjadi karena gesekan antara pesawat dengan udara. Desain pesawat modern berusaha minimalkan drag agar efisiensi bahan bakar meningkat. Lalu kita lanjut ke konsep dasar dalam penerbangan. Yang pertama, ada gaya dorong atau thrust. Gaya yang dihasilkan oleh mesin pesawat untuk mendorong pesawat ke depan. Gaya dorong ini mengatasi gaya tahan atau drag dan memberikan percepatan pada pesawat. Yang keempat, ada berat atau weight. Gaya gravitasi yang menarik pesawat ke bawah. Lanjut ke penerapan prinsip mekanika fluida dalam pesawat terbang. Yang pertama, ada desain sayap. Profil sayap, bentuk sayap yang melengkung dirancang untuk menghasilkan gaya angkat yang optimal. Yang kedua, ada flap. Bagian sayap yang dapat dilipat untuk meningkatkan gaya angkat saat lepas landas dan mendarat. Yang ketiga, ada slap. Bagian sayap yang dapat digerakkan untuk meningkatkan aliran udara pada kecepatan rendah. Lalu yang kedua, ada badan pesawat. Bentuk aerodinamis atau desain badan pesawat yang ramping dan halus untuk mengurangi drag. Lalu ada lubang-lubang kecil. Terdapat lubang-lubang kecil pada badan pesawat untuk mengatur aliran udara dan tekanan di dalam kabin. Yang ketiga, ada mesin pesawat. Pesawat didorong oleh energi yang kuat dari mesinnya. Dari mana energi yang kuat itu? Dari ledakan udara. Sementara kerjasama antara dorongan mesin dan sistem sayap membuat pesawat terangkat dan kemudian terbang. Mesin jet pesawat bekerja dalam 4 tahap yang simultan. Pertama, menghisap udara, menekan atau mengkompresnya, meledakkan udara, lalu menghembuskannya. Ketika mesin dinyalakan, kipas bagian depan yang besar akan menghisap udara. Sekitar 80% udara akan melewati kipas, sementara 20%-nya masuk ke dalam mesin. Udara yang berkecepatan tinggi itu, secara alami berubah menjadi lebih rendah, sehingga menjadikan tekanannya lebih tinggi. Selanjutnya, udara masuk dalam ruang kompresor. Di sana, udara dikompresi sehingga tekanannya semakin tinggi, semakin padat, dan suhunya juga semakin panas. Udara bertekanan tinggi itu kemudian dilanjutkan pada proses peledakan. Pada tahap ini, udara dicampurkan dengan bahan bakar sehingga menghasilkan ledakan. Ledakan itu membuat udara sangat panas yang bertekanan super tinggi. Udara tersebut diarahkan ke belakang sehingga menggerakkan turbin yang ada di jalur pengeluarannya. Turbin yang berputar akan menggerakkan kipas depan dan kompresor sehingga mesin bisa terus berjalan. Sementara itu, ledakan udara yang melewati turbin akan dikonversikan menjadi daya dorong yang kuat. Daya dorong inilah yang mampu menggerakkan pesawat dalam kecepatan tinggi.
prinsip kerja mesin. Mesin pesawat bekerja dengan membakar bahan bakar dan menghasilkan gas panas yang keluar dengan kecepatan tinggi, menghasilkan gaya dorong. Lalu ada nozzle, bagian belakang mesin yang berfungsi untuk mengarahkan aliran gas panas agar menghasilkan gaya dorong yang optimal. Yang keempat, ada sistem kontrol aileron, bagian sayap yang dapat digerakkan untuk mengontrol kemiringan pesawat. Di dalam sistem kontrol aileron itu terdapat elevator dan rudder, di mana elevator bagian ekor pesawat yang berfungsi untuk mengontrol hidung pesawat naik atau turun. Selanjutnya ada rudder, bagian ekor pesawat yang berfungsi untuk mengontrol arah belokan pesawat. Selanjutnya ada prinsip mekanika fluida dalam transportasi laut. Yang pertama ada hukum Archimedes. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya angkat yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Kedua, ada tekanan hidrostatis. Tekanan yang diberikan oleh fluida pada suatu titik sebanding dengan kedalaman titik tersebut. Berikut adalah contoh praktikum kami yang menerapkan tekanan hidrostatis. Selanjutnya ada viskositas atau kekentalan fluida mempengaruhi hambatan yang dialami kapal saat bergerak. Kapal dirancang dengan bentuk lambung yang halus untuk mengurangi hambatan akibat viskositas air. Lalu ada aliran fluida. Aliran air di sekitar lambung kapal sangat kompleks dan dipengaruhi oleh bentuk lambung, kecepatan kapal, dan kondisi laut. Pemahaman tentang aliran fluida ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas kapal. Selanjutnya ada penerapan dalam perancangan kapal. 1. Bentuk lambung. Lambung displacement. Kapal mengapung dengan menggeser volume air yang sama dengan berat kapal. Lalu ada lambung planning. Kapal dengan kecepatan tinggi yang sebagian lambungnya terangkat keluar. Lalu ada lambung katamaran. Kapal dengan dua lambung paralel yang meningkatkan stabilitas. Yang kedua, ada sistem propulsi atau baling-baling, mengubah energi mekanik menjadi gaya dorong dengan mendorong air ke belakang, yaitu ada water jet, memompa air masuk dan mengeluarkannya dengan kecepatan tinggi untuk menghasilkan gaya dorong. Lalu ada stabilitas kapal atau metacenter, titik di mana gaya apung bekerja pada kapal. Posisi metacenter sangat penting untuk menjaga kestabilan kapal. Ada balas, berat tambahan yang digunakan untuk mengatur keseimbangan kapal. Yang keempat, ada sistem rudder. Rudder atau bagian kapal yang digunakan untuk mengubah arah. Prinsip kerjanya berdasarkan perubahan aliran air di sekitar rudder. Selanjutnya, inilah contoh alat yang digunakan dalam praktikum mekanika fluida, yaitu ada hidrostatis dan metasentrik. Selanjutnya, ada prinsip dasar mekanika fluida dalam transportasi darat. Aerodinamika atau studi tentang aliran udara di sekitar benda bergerak. Prinsip ini sangat penting untuk mengurangi hambatan udara pada kendaraan, sehingga meningkatkan efisiensi bahan bakar dan kecepatan. Yang kedua, ada hidrodinamika, studi tentang aliran fluida atau biasanya cairan di sekitar benda bergerak. Prinsip ini diterapkan pada sistem pendingin kendaraan dan sistem hidrolik. Lalu ada viskositas. Kekentalan fluida mempengaruhi hambatan yang dialami oleh kendaraan. Oli mesin, misalnya, memiliki viskositas tertentu agar dapat melumasi komponen mesin dengan baik. Selanjutnya, ada penerapan dalam transportasi darat. Yang pertama, ada aerodinamika bodi kendaraan atau bentuk bodi. Desain bodi kendaraan yang streamline atau licin itu bertujuan untuk mengurangi hambatan udara. Lalu, di dalam aerodinamika itu ada spoiler, komponen yang dipasang pada bagian belakang atau depan kendaraan untuk meningkatkan downforce atau gaya tekan ke bawah atau mengurangi lift atau gaya angkat. Selanjutnya ada diffuser, komponen yang mempercepat aliran udara di bawah kendaraan untuk menciptakan daerah bertekanan rendah dan meningkatkan downforce. Selanjutnya ada sistem bahan bakar. Injeksi bahan bakar. Bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bahan bakar dalam bentuk kabut
halus untuk pembakaran yang lebih efisien. Pompa bahan bakar itu dapat memompa bahan bakar dari tangki ke mesin. Selanjutnya ada sistem pendingin atau radiator. Cairan pendingin, biasanya air atau campuran air dan anti beku, mengalir melalui radiator untuk menyerap panas dari mesin. Selanjutnya ada pompa air dan kipas. Pompa air itu memompa cairan pendingin melalui sistem pendinginan. Kalau kipas itu mengembuskan udara untuk mendinginkan cairan pendingin. Yang keempat ada sistem hidrolika, yaitu rem. Tekanan hidrolik digunakan untuk menggerakkan piston rem dan menekan kompas rem ke cakram atau tromol. Lalu ada power steering dan suspensi. Power steering memudahkan pengemudi dalam memutar kemudi dengan bantuan tekanan hidrolik. Kalau suspensi, itu beberapa sistem suspensi menggunakan komponen hidrolik untuk putar balikan. Kami bekerja sama. Memotong, mengukur, Ukurlah, ukurlah. seperti itu. Tugas kami